keluarga besar FA Belawan, dimanapun Anda berada pada saat ini, biarlah hati kita bersukacita, hati kita merindukan persekutuan dengan Tuhan, di mana pada hari-hari yang sudah kita lalui ini dan sampai saat ini, maka kita ber-FA tidak seperti dulu lagi untuk berkumpul bersama, tetapi kita melakukan FA di keluarga kita masing-masing. Kami percaya bahwa setiap keluarga pada saat ini sudah mempersiapkan rumahnya, melebarkan tikar atau menyusun kursi untuk boleh duduk bersama dengan keluarga dan menikmati firman Tuhan yang malam hari ini akan kita dengarkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema, yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, yaitu berani karena benar, takut karena salah. Itu yang merupakan tema kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengerti bahwa keberanian itu adalah percaya diri yang besar. Dan ketakutan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang melakukan kesalahan, maka cenderung dia takut, bahkan menyembunyikan atau melarikan diri dari kenyataan, saudara. Jadi itu sebabnya malam hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Kita perlu pertanyakan dan kita tahu bahwa dari mana kita peroleh yang namanya keberanian itu. Kita masuk ke firman Tuhan di Efesus 3 ayat 12 yang berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya, yang dalam Dia kita mendapat keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan yakin karena kesetiaan Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan iman itu, kita memperoleh iman itu tidak dapat dari siapapun, saudaraku, kecuali kepada Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat bagi kita. Sebabnya malam hari ini, kalau kita melihat keadaan yang sedang kita jalani, bahkan yang akan kita hadapi ke depan, saudara yang dikasihi, maka banyak sekali yang diperhadapkan kepada kita yang namanya masalah. Banyak di hadapan kita yang merupakan suatu ketakutan yang harus kita hadapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita harus bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Di mana pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki keberanian itu? Karena keberanian itu, saudaraku, kita tidak dapatkan dari yang lain. Dan karena keberanian, melalui keberanian, maka prestasi yang hebat dan spektakuler hanya di dalam ketika ada kita memiliki keberanian yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, perlu sekali kita memiliki yang namanya keberanian di dalam kebenaran. Nah, kita perlu melihat beberapa contoh, beberapa pribadi yang memiliki keberanian untuk menyaksikan kebenaran Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka, walaupun mereka mengalami yang namanya ancaman, saudara, hukuman, tetapi mereka tetap mempertahankan itu, nama Yesus itu, kebenaran itu di dalam hidup mereka. Mereka memperkatakan itu, mereka tidak takut, saudara. Sebabnya kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 dan 21, firman Tuhan berkata, saudara, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan masuk kita ke ayat 21. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes begitu tinggi keberanian mereka untuk menyaksikan apa yang sudah dilakukan Tuhan di dalam hidup mereka dan di dalam hidup orang banyak, saudara, maka mereka tetap itu mempertahankan bahwasanya hanya Yesus kekuatan bagi mereka. Itu sebabnya sidang pada hari itu, Mahkamah Agama pada hari itu, maka mereka semakin keras
di ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini, bahwasannya saudara, ketika mereka menyaksikan kebenaran Tuhan Yesus itu saudara, memperkatakan itu, perbuatan Yesus itu dalam hidup mereka yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri saudara, maka sidang itu semakin keras mengancam mereka. Tetapi saudara lihat, karena ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada keberanian daripada Tuhan dalam hidup mereka, ending daripada sidang itu saudara, maka Petrus dan Yohanes dibebaskan saudara. Bukankah Allah kita hebat dan luar biasa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini hidup kita itu kita isi dengan firman Tuhan. Karena ketika hidup kita diisi dengan firman Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh keberanian, dan kita berani di dalam kebenaran saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada itu saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes, beberapa tokoh yang ada di Alkitab juga, mereka memiliki keberanian karena kebenarannya saudara, yaitu pribadi Sadrah, Mesakh, Abednego dan Daniel. Dan masalah demi masalah diperhadapkan kepada mereka saudara, di mana pada hari itu, pada waktu itu mereka di kerajaan Babel, maka dibuat satu dewa oleh Nebukadnezar, tugu yang besar, dan diperintahkan semua rakyat, semua orang yang ada di situ harus menyembah kepada patung itu. Tetapi lihat saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrah, Mesakh, Abednego mengambil satu ketetapan saudara, bahwasannya mereka tidak memuja, tidak menyembah kepada patung itu. Kenapa saudara? Karena ada satu kebenaran dalam hidup mereka, ada keberanian bagi mereka, sehingga mereka melihat dan menentukan mana yang salah, mana yang benar. Ketika tugu itu saudaraku didirikan dan diwajibkan semua untuk menyembah, maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga orang ini mereka tidak mau menyembah. Lalu hal itu saudaraku maka disampaikan kepada raja, dan Sadrah, Mesakh, Abednego dibawa berhadapan dengan raja. Dan apa yang terjadi di Daniel pasal 3 ayat 16 kita baca. Lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Lihat saudara, ketegasan, keberanian yang dimiliki oleh ketiga sosok ini, yaitu Sadrah, Mesakh dan Abednego. Walaupun ancaman api saudara yang sudah dipanaskan terlebih dahulu untuk menghukum mereka, bukan penjara saudara, tetapi api saudara. Ketika apapun yang dibuang ke dalam api saudara, lihat, tidak akan ada yang bisa utuh lagi. Lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego diikat dan dicampakkan ke dapur perapian itu saudara. Lihat saudara, ketika mereka dibawa ke perapian itu, maka mereka berdoa. Mereka memanggil nama Tuhan saudara. Dan ketika mereka di dalam dapur api itu, saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, ada 4 orang. Yang tadi 3 orang, tetapi menjadi 4 orang. Siapa yang satu saudara? Utusan Tuhan, malaikat Tuhan, untuk menjaga, mengawasi kepada ketiga orang itu saudara. Sehingga ketika mereka keluar dari perapian itu, maka bau api pun tidak akan ada kepada mereka. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan, ketika kita percaya sepenuhnya, maka ketika kita melakukan itu, kebenarannya dan kebenaran itu,
maka nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Lihat, saudara, pembelaan daripada Tuhan turun kepada ketiga orang ini, saudara. Kenapa? Karena mereka berani di dalam kebenaran, saudara. Selain daripada ketiga sosok ini, saudara, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita lihat seperti apa keberanian mereka, ada satu lagi, saudara, yaitu yang bernama Daniel, saudara. Daniel ini, saudara, yang dikasihi Tuhan, dia sangat rindu dan suka bersekutu dengan Tuhan. Di mana kebiasaan daripada Daniel, dia 3 kali sehari naik ke kamar lotengnya untuk berdoa kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali teman-teman kerjanya, sejawatnya tidak senang dengan Daniel, saudara. Maka dicoba mendakwah Daniel. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang salah di dalam diri Daniel, saudara, maka mereka ketahui bahwa hanya melalui ibadah Daniel, di situ mereka masuk untuk mendakwa daripada Daniel. Mereka merekayasa, saudara, supaya boleh dipercaya oleh raja apa yang mereka sampaikan. Dan hal itu mereka ajukan kepada raja, saudara, bahwasanya tidak ada yang boleh menyembah Tuhannya selama beberapa hari, saudara. Ada mereka tentukan. Ada nanti di dalam firman Tuhan kalau kita baca selanjutnya, saudara. Lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu didengar Daniel, ya, maka orang itu berkata di pasal 6 ayat 11, saudara, maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu dilakukan oleh teman-teman sekerja Daniel untuk mendakwa dia, dan Daniel, saudara, tidak takut dengan itu. Kenapa? Yang dilakukan Daniel ada kebenaran. Dia bersembah, sujud, menyembah Tuhannya. Dia beribadah kepada Tuhannya, saudara. Nah, setelah itu dibuktikan dan ditangkap Daniel, saudara, maka dibawa kepada raja. Dan tidak ada tawaran lagi, saudara, bahwasanya Daniel harus dibuang ke gua singa, saudara. Tetapi lihat, saudara, di ayat 21, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepadanya, ya Raja kekal hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel sudah di dalam gua singa, maka temannya di situ, saudaraku, bukan manusia, bukan kosong gua itu, tetapi ada singa di dalam yang sudah lapar, yang siap menerkam saudara. Tetapi lihat perbuatan Tuhan kepada orang yang berani karena kebenaran, saudara. Tuhan suruh malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Itu sebabnya ketika raja melihat itu, saudara, maka dia ketakutan. Dia heran, saudara. Kenapa? Raja mengerti bahwa dia sudah melakukan kesalahan, saudara. Itu sebabnya dari atas tadi, takut karena salah. Ya. Raja takut karena dia sadar sudah melakukan kesalahan, saudara. Lihat, saudara yang kasih Tuhan, pembelaan Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah terlambat. Dan lihat, saudara, kalau kita ketahui kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, kalau dari kita melihat dari pasal yang pertama di Daniel itu, saudara, dituliskan dan dikatakan di situ bahwa keempat orang ini mereka tidak menajiskan diri dengan segala santapan raja yang dipersiapkan kepada mereka. Mereka tidak mau memakan itu, saudara. Mereka menjaga hidup mereka untuk tidak najis
Karena santapan raja itu, saudaraku, mungkin saja sudah dipersembahkan kepada yang berhala sebelumnya. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, bukan sekejap saja ada kekuatan, ada keberanian daripada Tuhan itu dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Tetapi ada latar belakangnya, saudara. Mereka menahan diri, mereka menjaga hidup mereka supaya mereka tidak terkontaminasi dengan dosa, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, maka ada satu nyanyian yang berkata, "Jadilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan." Jadilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan, asal percaya Tuhan, asal percaya Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya jangan terlalu tegang, itu sebabnya kita bernyanyikan nyanyi ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga kita perlu melihat sosok ya yang melakukan kesalahan lalu mereka takut, saudara. Ini terjadi kepada Adam dan Hawa ketika mereka dipercayakan Tuhan di Taman Eden itu, saudara. Maka diberikan larangan kepada mereka oleh Tuhan, tetapi mereka melanggar itu, saudara. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan, maka cenderung mereka takut, cenderung mereka menyembunyikan diri, saudara. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Lihat, saudara, bagaimana sikap hidup, bagaimana yang terjadi di dalam diri orang yang sudah melakukan kesalahan. Setelah mereka melakukan kesalahan, maka mereka takut, saudara. Dan ketakutan mereka itu, saudara, mereka cenderung menyembunyikan diri. Nah, ini, saudara, sosok yang melakukan kesalahan lalu mereka takut, saudara. Jadi di situ kita tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, saudara, maka kita ketakutan, saudara. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya seperti ini saja yang bisa kita pelajari. Ada juga kelompok, saudara, yang sesungguhnya mereka sudah salah, mereka sudah tahu, tetapi mencoba memberanikan diri, saudara. Ini kejadian waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentara Firaun mengejar mereka, saudara, sampai ke Laut Teberau. Kita lihat Keluaran 14 ayat 27 dan 28. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kelompok yang mencoba memberanikan diri walaupun mereka salah, walaupun mereka sudah berbuat dosa. Tetapi lihat, saudara, ending daripada hidup mereka bukan hanya menyembunyikan diri, bukan hanya sekedar takut, tetapi ujungnya, saudara, mereka binasa di dalam lautan itu, saudara. Dan dikatakan firman Tuhan tadi, satu orang pun mereka tidak ada yang selamat, saudara. Itu sebabnya di dalam perjalanan hidup kita, mari kita hati-hati sekali. Di hari-hari ini tidak boleh lagi kita main-main, saudara. Tetapi marilah ketika kita bertindak, ketika kita melakukan segala sesuatu, biarlah kita lakukan segala sesuatu berani karena benar. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, malam ini kita akhiri ibadah FA kita dan kita bernyanyi berdoa sebelum kita berpisah-pisah. Katakan bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau malam hari ini keluarga FA GBI Belawan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau menyatakan firman-Mu dalam setiap hati umat-Mu, agar hari-hari ini kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, seluruh umat-umat-Mu, Engkau berkati dalam usaha dan pekerjaan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Dan bagi hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam pelayanan malam hari ini, berkati ya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan-Mu bagi kami ya Tuhan, agar kami lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami di keluarga besar GBI Medan Plaza, pemimpin kami di Belawan, Bapak Pendeta Jan Selasi, Bapak Pendeta Isyadari, Gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Edi Prayeno dan keempat wakilnya, Gembala pembina kami Bapak Pendeta Erbambang Yona, pemimpin kami di Jakarta Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo. Turunlah pengurapan dan hikmat bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar lewat kehidupan hamba-hamba-Mu banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga. Baik juga Tuhan, Engkau jamin kesehatan hamba-hamba-Mu, dan biarlah Tuhan, Engkau yang dimuliakan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI dan Polri. Biarlah Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, hikmah yang daripada Tuhan ada bagi mereka ya Bapa. Dan sebelum Tuhan kami menyelesaikan ibadah ini, kami rindu Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkah-Mu bagi kami umat. Saudara-saudara umat Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita, dan biarlah hati pikiran kita melihat surga yang terbuka yang siap memberkati kita. Saudaraku, terimalah berkat anugerah yang besar daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita sekalian, memelihara kita, memimpin kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.